Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai vektor. Sebelum belajar, berdoa dulu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode penjumlahan vektor ya dengan grafis atau gambar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masih tentang vektor, yaitu tentang metode analisis vektor. Jadi sekarang yang hitungan-hitungannya ya. Kemarin tuh yang terakhir yaitu ada metode jajar genjang. Nah itu kan masih yang gambar tuh. Nah sekarang coba yuk kita cari vektor resultannya dengan perhitungan atau dengan analisis ya. Untuk yang metode jajar genjang, misalnya aja ada dua buah vektor ya, ada vektor A misalnya, atau ibu bilang ini vektor 1 ya. Vektor 1 dia itu membentuk sudut ya terhadap sumbu X. Kemudian ada yang kedua vektor 2 F2. Oh ya, jangan lupa dikasih tanda panah di atasnya. Nah, gimana vektor analisisnya? Kita gambarin, yaitu vektor 1 ya, kemudian vektor 2. Nah, tulis juga sudut apitnya. Kita buat garis putus-putus ya untuk membentuk sebuah bangun jajar genjang. Nah, ini kelebihan nih. Kemudian vektor resultannya itu ini dari sudut apit keduanya hingga ke ujung sana. Ini dia vektor resultan. Nah, gimana perhitungannya? Yaitu vektor resultan sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos tetanya sudut apit keduanya, kemudian diakarkan. Nah, ini dia rumusnya ya untuk mencari vektor resultan dengan hitungan. Nah, gimana dengan arahnya? Vektor itu kan punya nilai dan arah. Nah, arahnya gimana? Nah, untuk menentukan arah kita gambar dulu lagi nih. Tadi vektornya, ini tadi F1 ya. Oh ya, ini juga vektor ya. Kemudian ini F2-nya. Gambar garis putus-putus. Tadi ini theta ya. Kemudian ini garis vektor resultannya. Kita misalkan nih, sudut yang dibentuk antara vektor resultan sama F2 kita misalin alfa ya. Bebas ini bisa beta, bisa gamma gitu. Nah, sekarang yang sudut antara F1 sama FR kita misalin beta. Nah, untuk menentukan arahnya itu kita ingat-ingat tentang aturan sinus. Kalau aturan sinus di matematika SMP itu kan sisi dibagi sudut sahadap gitu ya. Nah, di sini juga gitu. Jadi F1 ini kan F1 di sini. Vektor itu kan bisa dipindahkan ya dengan syarat itu tidak mengubah nilai dan arah. Nah, yang ini kan sama-sama F1 ya. Nah, F1 ini sudut yang dihadapinnya mana? Yaitu alfa. Berarti F1 per sin alfa gitu ya, kita tulis di sini. F1 per sin alfa. Kemudian F2. F2 kan ini. Bisa kita pindahin ke sini ya. Nah, ini F2 di sini. Sudut yang dihadapinya mana? Yaitu beta. Maka F2 per sin beta. Yang terakhir yaitu FR per sin theta ya. FR per sin theta. Kok kayaknya kurang terang ya ininya? Sebentar Ibu. Oh iya, belum full. Oke. Lanjut. Nah, biasanya yang dicari itu apa, Bu? Yang dicari itu ini, nilai alfa. Karena kan sudut yang ditanya itu biasanya acuannya itu dari sumbu X positif kan. Nah, sumbu X positif itu kan pasti searah dengan yang ini, yang garis horizontal ini. Maka biasanya yang dicari itu alfa. Gimana cara nyari alfa? Nah, kan kalau di soal itu F1 sama F2 sama tetanya itu kan biasanya udah diketahui tuh. Jadi dengan rumus ini kita bisa dapat FR. Nah, tetanya itu udah tahu,
F1-nya udah tahu, nah nanti kita bisa dapat nilai si A ini, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa catatan mengenai vektor, yaitu penting ya, ini ada poin-poin penting tentang vektor. Yang pertama, ketika vektornya itu segaris. Vektornya itu segaris, misalnya ada dua buah vektor yang dia itu searah. Gimana vektor resultannya? Ya tinggal dijumlahin aja kayak yang kemarin, yaitu F1 ditambah F2. Misalnya gimana Bu? Nih, kalau misalnya ada dua vektor kayak yang kemarin, yang metode gambar, misalnya kan ini ada vektor A ya, kemudian ada vektor B. Nah, ditanyain kan ini segaris, misalnya FR-nya itu berapa? Ya langsung dijumlahin aja kan, yang vektor A dijumlah dengan vektor B. Nah, ini dia resultannya, gitu ya. Nah, jadi sama ya, di hitungan juga tinggal dijumlahin aja. Nah, misalnya yang kedua, kalau vektor itu dia berlawanan arah. Gimana kemarin? Kalau berlawanan arah, itu berarti diselisihkan ya. Misalnya F1-nya itu yang ke kanan, nanti dikurangin F2-nya yang ke kiri, misal kayak gini. Terus yang ditanyain itu misalnya F1-nya itu ke kanan, F2-nya ke kiri, ya berarti vektor resultannya itu tinggal diselisihkan. Kemudian yang kedua itu kalau vektornya itu saling tegak lurus. Tegak lurus itu kan berarti tetanya itu atau sudut apitnya itu kan 90 ya. Coba kalau misalnya kita masukin ke sini cos 90 itu kan sama dengan 0, berarti yang ini diabaikan aja. Jadi kalau tegak lurus itu cuman FR F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Yuk kita tulis di sini. Kalau tegak lurus karena ininya 0 ya udah diabaikan aja, tinggal F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat diakarkan, gitu ya. Nah, misalnya yang ketiga, vektornya itu membentuk sudut Bu, membentuk sudut, yaitu misalnya sudutnya theta ya. Nah, gimana ya, pakai ini FR sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos theta diakarkan, gitu ya. Nah, yang terakhir nih, misal ada dua buah vektor ya, misalnya itu vektor, kita lambangin vektor 1 dan vektor 2, keduanya itu nilainya sama nih, besarnya sama, besarnya sama, kemudian membentuk sudut, misalnya sudut theta, gitu ya. Nah, nanti nilai vektor resultannya itu sama dengan itu, nilai vektor yang F1 dan F2-nya itu. Coba ya kita buktiin, misal nih kayak gini contohnya. Kalau F1 nih, example ya, contoh. F1-nya itu sama dengan F2 ya. Misalnya besarnya itu 5 Newton. Nah, kemudian sudut antara keduanya itu 120. Oh ya, ini sudutnya itu 120 ya. 120 derajat. Nah, maka nanti vektor resultannya itu ya sama dengan F1 sama dengan F2, yaitu sebesar 5 Newton. Yuk kita buktiin nih, misal ya, pakai rumus yang ini, FR sama dengan F1 kuadrat kan 5 nih, 5 dikuadratkan ya, ditambah F2-nya juga 5, ditambah 2 kali 5 kali 5, cos 120. Itu kalau cos 120 itu sama aja dengan cos 120 itu 60 ya, tapi karena dia di kuadran kedua itu berarti min. Cos 60 itu kan setengah, berarti dia min setengah. Nah, ini kan coret berarti
sama aja 25 ditambah 25. Ini karena min 5 kali 5 kan berarti min 25 ya. Artinya ini sama ini kan coret, sisa 25 yaitu nilainya akar 25 itu yaitu 5 Newton. Kan terbukti? Nah, jadi kalau misalnya ternyata sudut apit antara dua vektor itu 120, ya itu nggak usah dihitung ya. Kalau misalnya kedua vektornya itu besarnya sama, langsung saja ketahui ciri-cirinya, yaitu vektor resultan sama dengan nilai vektor itu sendiri. Gitu ya. Biar lebih paham, kita coba yuk latihan soalnya. Oke, ini dia contoh yang pertama. Jadi ada dua buah vektor nih. Ini ada 6 Newton sama 10 Newton. Sudut apitnya 60 derajat. Yang ditanyain vektor resultan berapa? Ayo. Ya tadi pakai yang FR sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos theta. Ya. F1-nya itu 6. Ya, kita tulis 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 6 dikali 10 cos 60. Cos 60 boleh kita tulis dulu deh, cos 60. Lanjut. 6 kuadrat itu 36, 10 kuadrat itu 100. 2 kali 6 kali 10, 2-nya misalnya kita sisain ya. 6 kali 10 dulu aja, 60. Cos 60 itu setengah. Nah, bisa kita coret kan? Nah, jadi 36 ditambah 100 itu 136. Ditambah 60 itu berarti 196 ya. Akar dari 196 yaitu 14 Newton. Nah, itu dia hasilnya vektor resultan untuk yang nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 ini masih sama ya, cuman ganti angkanya aja, yaitu F1-nya 3, F2-nya 5, sudutnya 60. Berapa vektor resultannya? Sama kayak cara yang tadi. Kalau ada yang mau coba hitung dulu, silahkan di pause dulu videonya ya. Yuk, 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikali 5 cos 60. 3 kuadrat itu 9 ditambah 5 kuadrat itu 25 ditambah 2 kali 3 kali 5 itu 15 cos 60 itu setengah. Nih ya, 2 bagi 2 itu habis. 9 tambah 25 tambah 15 49 ya. Akar dari 49 yaitu 7, satuannya tadi Newton ya. Ini vektor gaya. Oh ya, misalnya Bu mau nyari arahnya itu berapa ya dari X positif. Nah, pakai yang tadi. Ini kita boleh gambarin dulu. Misalnya kayak gini nih, misalnya vektor satunya ya 3 Newton. Kemudian ini vektor 2-nya, berarti kalau besarnya lebih besar gitu, nilainya lebih besar, garis panahnya juga lebih panjang ya. Karena panjangnya ini kan besarnya vektor, kemudian ini adalah arahnya. Gambar garis putus-putus untuk membentuk jajar genjang. Kemudian kita buat vektor resultannya nih. Ingat-ingat yang tadi itu di sini tuh theta ya, berarti si 60 ini. Nah, kemudian yang di sini tuh tadi kita lambangin alfa, yang di sini beta. Tadi gimana? Kalau yang 3 ini kan sama aja di sini nih. Karena vektor itu kan bisa dipindahin dengan syarat tidak mengubah besar dan arah ya. Berarti di sini tuh sama aja 5. Kalau kita mau cari arah itu biasanya nyari si alfa. Ya udah langsung aja. Yang sehadap sama si alfa apa? 3. Ya udah langsung yuk. 3 itu tadi kita lambangin misalnya F1 ya. Berarti F1 per sin alfa sama dengan FR. Kan kita udah dapat tuh FR-nya tadi. Per sin theta. F1-nya berapa? Kita pindah ke atas ya biar agak luas. F1-nya itu 3 per sin alfa yang dicari.
sama dengan FR. FR-nya udah dapat tadi 7 per sin theta. Tetanya itu 60. 3 per sin alfa sama dengan 7 per sin 60 itu setengah akar 3. Nah ini kita kali silang ya. Jadinya 7 kali sin alfa sama dengan 3 akar 3 per 2, atau sin alfa itu sama dengan 3 akar 3 dibagi 2 kali 7, atau sin alfanya itu sama dengan 3 akar 3 dibagi 14. Nah ini boleh nih dihitung pakai kalkulator ya. Itu hasilnya adalah sin alfanya itu 0,371. Nah, cari sudut alfanya gimana? Yaitu arcus sin 0,371 itu sekitar 21,77 derajat. Nah, ini Ibu carinya pakai kalkulator ya. Jadi sudut dari vektor resultannya ini, kalau misalnya kita tulis di sini, alfanya itu nilainya sekitar 21,77 derajat. Gitu ya. Jadi arahnya itu 21,77 derajat dari sumbu X positif. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya dulu ya. Nomor 3, dua buah vektor gaya, sudutnya 60, kemudian resultannya 14. Bila besar vektor F1-nya itu 10, sekarang yang ditanya F2. Nah ini dulu justru dia udah tahu vektor resultan nih, kemudian dia tanya vektor yang lainnya. Berarti pakai rumus yang tadi ya. Vektor resultan sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 cos 6 cos theta dulu boleh deh. Cos theta. Kok tetanya jelek banget ya? Kita hapus dulu. Cos theta. Nah, F1, FR-nya itu udah tahu nih 14. Kemudian F1-nya juga udah tahu 10 kuadrat ditambah F2-nya dicari. Ditambah 2 kali 10 dikali F2 cos 60. Nih biar hilang akarnya gimana caranya? Dikuadratkan ya kedua ruas, berarti 14 ini dikuadratkan jadinya 196. 100 ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali 10 itu 20, F2 cos 60 itu setengah ya. Ini bisa kita bagi jadi tinggal 10. Maka ini misalnya 100-nya kita pindah ruas ke sini nih, jadinya 96 ya. 96 sama dengan F2 kuadrat ditambah 10 F2. Atau kalau kita pindahin ke sini 96-nya jadinya F2 kuadrat ditambah 10 F2 min 96 sama dengan 0. Nah, kita faktorin nih. Berapa kali berapa yang biar hasilnya 96, dan kalau dijumlah atau dikurang itu hasilnya 10. Yaitu berapa? 16 sama 6 ya. 16 sama 6 plus 16 min 6. Bener ya? Kalau di jumlah itu nanti 10, kalau dikali itu jadi 96. 16 sama 6. Berarti F2-nya itu min 16 atau F2-nya itu sama dengan 6. Nah, berarti hasilnya itu mana? Ini ya. Atau kalau mau itu, coba tadi masih ingat nggak soal yang sebelumnya? Itu kan Ibu hanya mengubah angkanya aja. Angkanya itu masih sama kayak yang sebelumnya ya. Jadi ini tuh Ibu ngasih soal itu sama kayak yang sebelumnya, cuman diganti. Kalau tadi kan yang ditanyain FR ya kan. Nah sekarang justru dia udah tahu FR-nya yang ditanya salah satu vektor. Coba tadi cek lagi ya, contoh 1 atau 2 Ibu juga lupa. Nah kemudian yang nomor 4,
Dua vektor yang sama besar, setitik tangkap dan mengapit sudut 120 derajat. Nah, ingat, kalau misalnya tetanya 120 derajat, kita perlu ini nih, perhatiin. Dia bilang juga vektornya itu sama besar. Wah, ini berarti udah pasti nih, F1 itu sama dengan F2 ya. Besar resultannya itu 6 katanya. Katanya FR-nya itu dia 6 satuan. Yang ditanya, berapakah nilai kedua vektor tersebut? Ya udah, langsung aja. Nilai F1 itu sama dengan nilai F2 sama dengan FR. Yaitu berarti berapa? Nilai F1 itu sama dengan nilai F2, yaitu 6 satuan. Mudah ya? Yuk kita lanjutin lagi. Oh, yang tadi masih nyisa ya? Nggak kehapus nih. Wah, itu di mana? Nggak apa-apa deh. Oke, yang selanjutnya itu kita akan bahas tentang penguraian vektor. Jadi kalau misalnya ada vektor gini, ini kepanjangan nih kayaknya. Misalnya ada sebuah vektor, misalnya Ibu lambangin dengan F aja ya. F, kemudian ditanyain, vektor ini kan bisa diuraikan ke sumbu X sama sumbu Y. Ini Ibu tulis sumbu X, ini sumbu Y. Kalau di sumbu X, nanti dia namanya Fx. Kalau di sumbu Y, nanti dia namanya Fy. Nah, nilai Fx sama Fy-nya itu berapa sih? Nih, tetanya kan di sini nih biasanya. Nah, jadi Fx-nya itu adalah kalau deket itu pakainya cos. Jadinya F cos theta. Nih, Ibu kasih gampang ya. Kalau deket itu pakainya cos ya. Kemudian Fy-nya berarti ya lawannya cos, yaitu sin. Berarti F sin theta gitu ya. Nih, biar gampang, langsung aja kalau deket, ini kan deket nih, Fx sama tetanya, pakainya cos. Nah, kalau jauh itu pakai sin. Tapi kadang tetanya itu di atas ya. Jadi tergantung dia tetanya itu nempel di X atau nempel di Y. Berhubung ini nempel di X, berarti yang Fx-nya itu dia cos. Yang jauh ini kan jauh nih, harus nyebrang yang Fy, pakainya sin gitu ya. Nah, ini adalah besarnya. Nah, kalau untuk menentukan arahnya gimana? Pakainya tangen theta, yaitu Fy dibagi Fx. Nih, dikotakin ya. Oke, kita coba contoh soalnya nih. Nomor 5. Adik menarik mobil-mobilan yang diikatkan dengan tali. Tali tersebut membentuk sudut 30 terhadap tanah. Tanah itu berarti horizontal ya, atau X. Misalnya kita gambarin nih. Gambar mobil-mobilan gimana ya? Gitu kali ya. Mobil-mobilan ditarik sama adik. Katanya dia membentuk 30 derajat terhadap tanah. Nah, gayanya yang diberikan itu sebesar 8 Newton. Yang ditanyain komponen gaya horizontal dan vertikal. Nah, berarti yang ditanyain itu ini sama ininya. Ingat, kalau yang searah sumbu X berarti dia apa namanya? Fx ya. Misalnya ini tadi kita F ya. Kemudian yang searah sumbu Y itu Fy. Fx itu karena deket pakainya cos. Berarti 8 cos 30. Berapa tuh 8 cos 30? Cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. Berarti 8 dibagi 2 itu 4. 4 akar 3. Ini nilai yang Fx-nya. Satuannya Newton ya. Kemudian yang Fy-nya, yaitu karena yang X-nya udah pakai cos, Fy-nya pasti sin ya temennya. 8 sin 30. Yaitu 8 sin 30 itu setengah. 8 dibagi 2 yaitu 4 Newton. Ini dia hasilnya. Fx-nya 4 akar 3, Fy-nya 4. Mudah ya?
Kita lanjut yuk soal nomor 6. Vektor X besarnya 8 dan Y itu besarnya 6. Mempunyai titik tangkap yang sama. Sudutnya 90. Ya udah, kita bikin aja sebuah tegak lurus nih, karena dia sudutnya 90, berarti kan siku-siku ya. Nah, ini 90 nih. X-nya katanya 8. X-nya itu 8. 8 satuan. Kemudian Y-nya itu 6. Y-nya 6. Ini vektor ya, vektor. Kemudian yang ditanyain resultan. Resultan berarti di sini ya. Kita bisa tulis dia resultan. Resultannya yang dicari. Karena kedua vektor ini membentuk sudut 90, yaitu vektor resultannya itu gimana tadi? Langsung aja ya. Yang tadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Yaitu berapa? F1-nya itu X, yang F2-nya itu yang Y boleh atau yang mana aja dibalik juga boleh. Misalnya di sini F1-nya kita pakai yang X ya, atau kita tulis aja dulu dari sini X2 ditambah vektor dari Y-nya ya, yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Jadi nilainya adalah akar dari 100, yaitu 10 Newton. Nah, berarti jawabannya yang mana? D. Kok Newton? Satuannya itu satuan ya? 10 satuan. Gitu ya? Mudah ya? Kita lanjut soal yang selanjutnya. Nomor 7. Nah, nomor 7 sama ya kayak yang tadi. Yang nomor sama yang adik menarik mobil-mobilan. Dia udah tahu vektornya ini P, yang ditanyain itu dia komponen di X sama di Y. Ya udah langsung aja yuk. Yang PX berarti ya. Belum Ibu aktifin ternyata. Langsung aja ya PX-nya. Berarti P cos 45. Yaitu 100 dikali cos 45 itu setengah akar 2. Ya, 100 dibagi 2 itu 50 akar 2 Newton. Kemudian yang Y-nya, PY, berarti P sin 45. P-nya itu 100, sin 45 itu sama ya, setengah akar 2, berarti 50 akar 2. Wah, berarti sama nih, enak. Yaitu yang D. Lanjut, yang nomor 8. Yang sekarang diketahui F1-nya 50 satuan, sudutnya yang dicari komponen di X sama di Y. Nah, di sini kan sudutnya itu lebih dari 90 ya. Boleh deh kita gambarin dulu, misalnya ini ada diagram kartesius, kemudian F1-nya itu katanya sudutnya 135. 135 kan berarti lebih dari 90 ya, sekitar di sini. 135 ini F1-nya. Nah, ini kan bisa sama aja, kalau ini 135, berarti ini berapa? Ini kan sudut pelurus itu kan 180, dikurangin 135, yaitu 45 ya, 45. Atau sama aja berarti di sini. Ini adalah F1X-nya, ini adalah F1Y. Ingat, karena X-nya ini adalah di kiri sumbu X, berarti dia nanti nilainya negatif ya. Karena kalau di diagram kartesius, kemudian ini X, ini Y, yang di sini X belah kanan itu kan positif, yang di sini negatif. Kalau Y yang di atas positif, yang di bawah negatif. Begitu juga yang ini. Jadi bisa kita tulis F1X-nya itu jangan lupa pakai tanda negatif atau min ya. Min F1 dikali cos 45. Kemudian berapa tuh nilainya? Min F1-nya itu adalah 50. Cos 45-nya itu adalah setengah akar 2. Jadi nilainya min 25 akar
2 satuannya satuan. Kemudian yang F1Y-nya, karena di atas berarti dia tetap positif ya. F1Y-nya itu tetap berarti dia F1 sin 45, yaitu F1-nya itu 50, sin 45 tetap ya, setengah akar 2 sama, yaitu 25 akar 2. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dari Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.